Suamiku sedang bermesraan dengan perempuan lain. Sementara aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Tanpa mereka tahu, malam itu aku mulai merebut kembali hidupku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Ponsel Sheila bergetar di atas meja makan yang dingin. Getarannya pendek, satu kali, nyaris tak bersuara. Namun entah kenapa, jantung Sheila langsung berdegup lebih cepat. Seolah tubuhnya lebih dulu tahu bahwa pesan itu bukan sekadar notifikasi biasa. Ia sedang melipat cucian Arjuna, kemeja kerja yang masih berbau parfum asing. Aroma yang beberapa minggu terakhir sering ia cium namun selalu ia tepis dengan logika. Sheila mengusap tangannya ke celana, lalu mengambil ponsel itu. Sebuah nama muncul di layar. Maya. Sheila tidak langsung membuka pesannya. Ada jeda beberapa detik. Detik yang terasa lebih panjang dari biasanya. Bukan karena takut. Lebih karena sebuah perasaan lama, yang seharusnya sudah mati, tiba-tiba mengetuk dari dalam dada. Akhirnya ia membuka pesan itu. Suamimu ada di sini. Sedang menghabiskan malam indah bersamaku. Tidak ada emoji. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya satu kalimat, dingin, telanjang, dan disengaja. Sheila menatap layar itu tanpa berkedip. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Tidak ada tangan gemetar seperti yang seharusnya terjadi pada seorang istri yang baru saja dipermalukan. Yang ada justru keheningan di dalam kepalanya. Seperti suara dunia yang mendadak dikecilkan volumenya. Ia pernah berada di titik ini sebelumnya. Bukan dengan Maya, bukan dengan pesan seperti ini. Tapi rasa yang sama. Rasa saat menyadari bahwa kepercayaan yang ia bangun dengan susah payah, ternyata berdiri di atas tanah yang rapuh. Sheila mengunci layar ponsel itu perlahan, lalu duduk. Tangannya tetap tenang di pangkuan, namun dadanya terasa sesak. Luka lama itu tidak berdarah lagi, tapi nyerinya masih tahu caranya bangun saat dipanggil. Ia tidak membalas pesan itu. Tidak bertanya. Tidak membela diri. Tidak juga menghubungi Arjuna. Bukan karena ia tak peduli, tapi karena ada bagian dalam dirinya yang terlalu lelah untuk berteriak. Jam dinding berdetak pelan. Malam berjalan seperti biasa, seolah tidak tahu bahwa sesuatu telah bergeser. Arjuna pulang lewat tengah malam. Pintu dibuka tanpa suara berlebihan, namun langkahnya tetap terdengar di lantai. Sheila sudah berada di ruang tamu, duduk dengan punggung tegak, seolah ia memang menunggu, bukan dengan cemas, tapi dengan kesiapan yang belum ia pahami sendiri. Arjuna berhenti sesaat saat melihatnya. Hanya sepersekian detik. Lalu ia meletakkan kunci di meja dan melepas sepatunya dengan gerakan cepat. Kok belum tidur? Tanyanya singkat, nadanya datar. Sheila menatap wajah suaminya. Wajah yang sama, yang dulu ia kenal begitu baik. Namun malam ini, matanya menghindar, rahangnya tegang, dan ada sikap defensif yang bahkan belum dipicu oleh apapun. Aku nunggu, jawab Sheila pelan. Kenapa? Arjuna mengangkat bahu, lalu berjalan ke dapur. Aku capek. Besok pagi ada meeting. Sheila mengikuti dengan pandangan, bukan langkah. Ia tidak mengejar, tidak menghalangi. Ia hanya bertanya, dengan suara yang tetap terkontrol. Kamu dari mana? Arjuna berhenti menuang air. Tarikan napasnya terdengar jelas. Kerja, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Sejak kapan aku harus lapor detail? Kalimat itu jatuh seperti benda tumpul. Tidak menusuk, tapi menghantam. Sheila merasakan sesuatu di dalam dadanya bergeser. Bukan marah. Lebih ke pengakuan sunyi bahwa jarak ini nyata, bukan lagi dugaan. Aku cuma tanya, ucap Sheila. Kamu akhir-akhir ini sering pulang malam. Arjuna berbalik. Tatapannya keras, seolah pertanyaan sederhana itu adalah tuduhan berat. Kamu lagi. Jangan mulai ya, Sheila. Aku nggak selingkuh cuma karena pulang malam. Sheila ingin tertawa kecil mendengar ironi itu. Tapi ia menahannya. Ia tidak mengeluarkan ponsel. Tidak menyebut nama Maya. Ia ingin tahu sejauh apa Arjuna akan berdiri di atas kebohongannya sendiri. Aku nggak bilang kamu selingkuh.
katanya. Aku cuma merasa, kamu jauh. Arjuna mendengus. Itu perasaan kamu. Jangan jadikan itu masalah aku. Kalimat itu menutup percakapan, bukan dengan solusi, tapi dengan tembok. Arjuna mengambil gelasnya dan berjalan menuju kamar tanpa menoleh lagi. Sheila tetap duduk di sana, mendengarkan pintu kamar ditutup. Tidak dibanting. Justru terlalu biasa. Seolah tidak ada yang salah. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Sheila tidak merasa ingin mengejar atau menjelaskan. Yang muncul justru pertanyaan kecil yang berbahaya. Sejak kapan aku terus membenarkan sikap orang yang jelas-jelas tidak menghargai keberadaanku? Ia berdiri perlahan, mengambil ponselnya kembali, lalu membuka pesan Maya sekali lagi. Tangannya bergerak, bukan untuk membalas, melainkan mematikan notifikasi dari nomor itu. Sheila menatap ruang tamu rumah yang ia rawat selama bertahun-tahun. Rumah yang terasa semakin sunyi meski dihuni 2 orang. Malam itu, ia tidak membuat keputusan besar. Namun ada satu pilihan kecil yang ia ambil. Ia berhenti menunggu penjelasan dari Arjuna. Dan tanpa ia sadari, itu adalah langkah pertama menuju sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Sheila bangun dengan perasaan berat yang belum menemukan bentuknya. Bukan sedih yang meledak, bukan marah yang membara, melainkan semacam kelelahan batin yang menempel sejak malam sebelumnya. Ia membuka mata dan menatap langit-langit kamar, mendengar napas Arjuna di sampingnya yang teratur, seolah tak ada apapun yang terjadi. Ia bangun lebih dulu. Di dapur, Sheila menyiapkan sarapan dengan gerakan otomatis. Setiap detik berlalu terasa seperti latihan menahan diri agar tidak membuka pembicaraan yang belum siap ia hadapi. Ia tahu, jika ia bicara sekarang, emosinya akan bocor. Arjuna muncul beberapa menit kemudian, sudah berpakaian rapi. Ia duduk, mengambil roti tanpa menatap wajah Sheila. "Kamu masih kepikiran soal semalam?" tanyanya datar, seakan itu topik sepele yang layak diselesaikan sambil lalu. Sheila berhenti mengaduk kopi. "Aku cuma ingin kita bicara," jawabnya pelan. "Akhir-akhir ini kamu sering gak ada." Arjuna menghela napas panjang, jelas-jelas kesal. "Sheila, ini hidup orang dewasa. Aku kerja. Aku punya tanggung jawab. Jangan sedikit-sedikit dibawa ke drama." Kata drama itu membuat jantung Sheila mengeras. Ia menatap Arjuna, mencoba menemukan sisa kepedulian di wajahnya. Namun yang ia lihat hanyalah pembenaran diri. "Kamu tahu aku nunggu kamu semalam," katanya. "Bukan buat ribut. Dan aku pulang, kan?" Arjuna menyela. "Aku nggak menghilang. Jangan lebay." "Lebay." Kata itu kembali melukai dengan cara yang familiar. Seolah perasaannya adalah kesalahan, bukan reaksi. Sheila membuka mulut untuk membalas, lalu menutupnya kembali. Ia merasakan dorongan untuk menjelaskan, untuk membela diri, tapi ia menahannya. Ada ketakutan kecil bahwa apapun yang ia katakan akan dipelintir lagi. Arjuna berdiri, mengambil tas kerjanya. "Aku nggak punya waktu buat ini. Jangan cari-cari masalah yang nggak ada." Pintu tertutup. Sunyi kembali mengisi rumah. Sheila berdiri di dapur beberapa saat, menatap kopi yang sudah dingin. Ada perasaan menyusut di dadanya. Harga diri yang perlahan tergerus oleh kalimat-kalimat sederhana namun terus berulang. Siang harinya, ponsel Sheila berdering. Nama Bu Ratna muncul di layar. Sheila menarik napas sebelum mengangkatnya. "Kamu kenapa sih sama Arjuna?" Suara ibu mertuanya langsung terdengar, tanpa basa-basi. Nadanya tajam, penuh penilaian. "Dia telepon mama tadi pagi, bilang kamu mulai aneh-aneh." Sheila menutup matanya sesaat. Jadi begini caranya Arjuna. Mengadu lebih dulu. "Aku cuma khawatir, Bu," jawab Sheila hati-hati. "Arjuna akhir-akhir ini jarang di rumah." "Lah, memangnya kenapa?" Bu Ratna tertawa kecil, bukan tawa hangat, melainkan tawa meremehkan. "Laki-laki kerja ya begitu. Kamu itu istri, Sheila. Tahu diri. Jangan menuntut macam-macam." Kata tahu diri jatuh seperti vonis. Bukan sekadar nasihat, tapi penempatan posisi. "Aku cuma pengin komunikasi, Bu," kata Sheila, berusaha tetap sopan. "Komunikasi atau curiga?" potong Bu Ratna.
Jangan sampai kamu bikin rumah tangga sendiri rusak karena pikiranmu. Kamu kan tahu, Arjuna itu capek cari uang. Sheila menggenggam ponselnya lebih erat. Tidak ada ruang di percakapan itu untuk perasaannya. Tidak ada yang bertanya bagaimana keadaannya. Yang ada hanya standar tentang bagaimana seharusnya seorang istri bersikap. Jangan sampai kamu bikin dia nggak betah pulang, lanjut Bu Ratna. Istri yang baik itu bikin rumah jadi tempat istirahat, bukan interogasi. Kalimat itu menancap. Sheila ingin berkata bahwa rumah sudah lama bukan tempat istirahat baginya juga. Bahwa ia pun lelah. Namun suaranya tercekat. Iya, Bu. Akhirnya ia menjawab. Pendek. Aman. Telepon ditutup. Sheila duduk di sofa. Punggungnya bersandar. Tatapannya kosong. Ia merasa diperkecil. Bukan hanya oleh Arjuna. Tapi oleh sistem yang diam-diam menyuruhnya menelan semua demi kata istri baik. Ia bertanya pada dirinya sendiri. Apa aku memang berlebihan? Atau aku hanya tidak pernah diajarkan untuk dihargai? Tidak ada jawaban. Hanya rasa bersalah yang samar, bercampur malu karena masih belum bisa membela diri sendiri. Malam itu, Arjuna pulang lebih cepat. Ia bersikap biasa, seolah pagi tadi tak pernah terjadi. Ia bertanya soal makan malam, menyalakan televisi, tertawa kecil pada sesuatu di layar. Sheila duduk di sampingnya, mendengarkan suara tawa itu, merasa semakin jauh. Ia tidak menyinggung apapun. Tidak membuka luka. Ia memilih diam, bukan karena ia setuju, tapi karena ia belum siap kehilangan lebih banyak lagi. Namun dalam diam itu, ada sesuatu yang berubah. Sheila mulai menyadari betapa mudahnya semua orang menyebut perasaannya sebagai kesalahan. Dan kesadaran itu, meski menyakitkan, mulai mengikis rasa takutnya pelan-pelan. Malam itu berakhir tanpa pertengkaran. Tapi juga tanpa kehangatan. Sheila memejamkan mata, membawa satu tekanan batin baru ke dalam tidurnya. Jika ia terus diam, sampai kapan harga dirinya akan tersisa? Sheila bangun dengan kepala terasa ringan namun dada tetap berat. Tidurnya tidak gelisah, tidak pula nyenyak. Ada semacam jarak yang tercipta di dalam dirinya, antara apa yang ia rasakan dan apa yang ia izinkan keluar. Pagi itu, ia menjalani rutinitas seperti biasa, merapikan tempat tidur, menyeduh teh, menyiapkan pakaian Arjuna yang tergantung rapi. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Justru ketenangan itulah yang terasa aneh. Arjuna sudah berangkat lebih dulu. Tidak meninggalkan pesan, tidak juga meninggalkan bekas emosi. Seolah rumah ini hanya tempat singgah sementara baginya. Sheila berdiri di tengah kamar, memandangi lemari besar yang mereka beli bertahun-tahun lalu, saat semuanya masih terasa setara. Ia menarik napas panjang, lalu menutup pintu lemari dengan pelan. Siang hari, Sheila bertemu Dina di sebuah kafe kecil dekat rumah. Dina adalah sahabat yang sudah mengenalnya sejak sebelum menikah. Sejak Sheila masih berani tertawa tanpa perhitungan. Saat Sheila masuk, Dina langsung mengangkat wajahnya dan mengernyit. Kamu kelihatan tenang, kata Dina, bukan sebagai pujian. Sheila tersenyum tipis dan duduk di hadapannya. Memang kenapa? Biasanya kalau kamu bilang baik-baik saja, suaramu nggak sekosong itu, jawab Dina sambil mendorong secangkir kopi ke arah Sheila. Nadanya lembut, tapi matanya tajam, menelanjangi kebohongan kecil yang bahkan belum diucapkan. Sheila memegang cangkir itu tanpa langsung minum. Hangatnya menempel di telapak tangan, namun tidak sampai ke dadanya. Aku capek ribut, katanya jujur. Jadi aku berhenti. Dina menghela napas pelan. Berhenti ribut atau berhenti merasa? Pertanyaan itu membuat Sheila terdiam. Ia menunduk, menatap permukaan kopi yang bergoyang halus. Aku cuma nggak mau disalahkan lagi. Dina tidak memaksa. Ia tahu, memaksa hanya akan membuat Sheila kembali menutup diri. Tenang yang datang tiba-tiba itu jarang sehat. Shell, ucapnya akhirnya. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang. Sheila mengangguk. Ada kehangatan kecil di dada, tapi juga rasa bersalah karena belum berani bercerita sepenuhnya. Namun satu hal jelas, ada seseorang yang melihatnya, bukan menghakiminya. Sore itu, Sheila pulang lebih awal. Rumah masih sunyi. Ia meletakkan tasnya, lalu tanpa rencana yang jelas, melangkah ke ruang kerja kecil di sudut rumah.
Ruangan itu jarang ia masuki. Selama ini, urusan keuangan selalu dianggap wilayah Arjuna. Ia percaya, atau mungkin ia memilih tidak ikut campur. Sheila membuka laci bawah meja. Di sana tersimpan map-map coklat yang tersusun rapi. Tangannya sedikit ragu saat menarik salah satunya. Ada rasa bersalah aneh, seolah ia sedang melanggar batas tak tertulis. Ia membuka dokumen pertama. Sertifikat rumah. Nama yang tercantum di sana membuat alisnya berkerut. Atas nama Sheila. Ia berpikir mungkin itu kebetulan. Namun saat ia membuka dokumen berikutnya, ruko kecil di pinggir kota, nama itu muncul lagi. Rekening investasi. Kendaraan. Semua, satu persatu, tertulis atas namanya. Sheila duduk perlahan di kursi. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena kebingungan yang berubah menjadi kesadaran. Ia mengingat kembali awal pernikahan mereka. Bagaimana Arjuna dulu berkata bahwa lebih praktis jika aset dicatat atas nama Sheila karena urusan pajak dan warisan. Ia tidak pernah mempersoalkannya. Ia percaya. Ternyata kepercayaan itu menyimpan posisi yang tidak pernah ia sadari. Sheila menghela napas panjang. Ada perasaan aneh merayap naik, campuran antara kaget dan sesuatu yang hampir menyerupai rasa aman. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, dadanya terasa sedikit lebih longgar. Ia tidak langsung merasa kuat, tidak juga merasa ingin melawan. Namun ada satu pikiran yang muncul, kecil tapi tegas. Aku punya pijakan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arjuna. Singkat, aku pulang agak malam. Biasanya pesan itu akan membuat Sheila gelisah. Malam ini tidak. Ia menatap layar, lalu meletakkan ponsel kembali ke meja tanpa membalas. Ia kembali menatap dokumen-dokumen itu. Bukan sebagai alat balas dendam. Belum. Melainkan sebagai fakta baru yang mengubah cara ia melihat dirinya sendiri. Sheila berdiri, merapikan kembali map-map itu dengan tangan yang lebih mantap. Ia menyadari satu hal yang selama ini tertutup oleh rasa bersalah dan tuntutan untuk selalu mengalah. Ia tidak sekosong yang orang lain buat seolah-olah. Namun kesadaran itu juga membawa tekanan baru. Jika ia punya kendali, maka ia juga punya tanggung jawab atas pilihan yang akan datang. Malam turun pelan-pelan. Sheila menyalakan lampu ruang kerja dan duduk kembali, menatap map di depannya lebih lama dari yang ia rencanakan. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya bertanya apa yang Arjuna lakukan di luar rumah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan kulakukan dengan semua ini? Pertanyaan itu menggantung, membawa Sheila ke ambang keputusan kecil yang belum ia ucapkan, namun tidak lagi bisa ia hindari. Pertanyaan yang muncul malam sebelumnya belum juga pergi saat pagi datang. Sheila bangun dengan kepala dipenuhi kalimat yang belum selesai. Apa yang akan kulakukan dengan semua ini? Ia tidak langsung membuka map-map coklat di ruang kerja. Namun bayangannya menempel di benaknya sepanjang ia menyiapkan sarapan. Beberapa hari terakhir, Arjuna semakin jarang terlihat. Pagi ia sudah pergi sebelum matahari benar-benar naik. Malam pulang lewat tengah malam atau bahkan tidak pulang sama sekali. Jikapun ada pesan, isinya singkat dan kering, tanpa penjelasan. Sheila mulai terbiasa dengan ruang kosong di sisi ranjang, namun kebiasaan itu tidak membuatnya kebal. Siang itu, saat Sheila sedang membereskan dapur, ponselnya berdering. Nomor tak tersimpan. Ia hampir mengabaikannya, tapi ada dorongan aneh yang membuatnya mengangkat panggilan itu. Halo? Suaranya datar. Suaramu tenang sekali. Suara perempuan di seberang terdengar ringan, nyaris ceria. Aku kira kamu sudah terbiasa. Sheila mengenali suara itu seketika. Maya. Perempuan yang namanya pertama kali muncul lewat pesan, kini memilih suara sebagai senjata. Ada apa? Tanya Sheila, berusaha menjaga napasnya tetap stabil. Maya tertawa kecil. Aku cuma mau memastikan. Kamu masih di rumah yang sama, kan? Rumah yang sering kosong karena pemiliknya lebih betah di tempat lain. Sheila memejamkan mata sesaat. Ada dorongan untuk menutup telepon, tapi ia bertahan. Ia ingin tahu sejauh apa perempuan itu ingin melangkah. Kamu istri sah, lanjut Maya. Suaranya berubah lebih pelan namun lebih tajam. Tapi lucu ya, status ternyata nggak bikin kamu ditemani. Sheila menggenggam ponselnya.
Kalimat itu menusuk tepat di tempat yang masih basah. Namun alih-alih membalas, ia berkata pelan, "Kalau itu saja, pembicaraan kita selesai." "Oh, belum." Maya menyela cepat. "Aku cuma heran. Kok kamu masih bertahan? Kalau aku di posisimu, mungkin sudah lama sadar diri." Telepon itu akhirnya terputus, bukan karena Sheila menutupnya, melainkan karena Maya lebih dulu mengakhiri panggilan. Seolah ia sudah puas menancapkan lukanya. Sheila berdiri kaku di dapur. Tawa Maya masih terngiang, bukan sebagai suara, tapi sebagai pengingat tentang bagaimana dunia memandangnya sekarang. Istri yang sah, namun diabaikan. Sore hari, Arjuna pulang sebentar. Tidak untuk makan, tidak untuk berbincang. Ia masuk dengan wajah tergesa, membuka laptop, lalu mulai memeriksa sesuatu. Sheila memperhatikannya dari ambang pintu ruang kerja. "Kamu ngapain?" tanyanya. "Ngatur keuangan," jawab Arjuna tanpa menoleh. "Aku pindahin beberapa rekening. Biar lebih praktis." Sheila melangkah mendekat. "Sejak kapan kamu ubah tanpa bilang aku?" Arjuna mendongak, ekspresinya kesal. "Ini urusan rumah tangga juga. Jangan ribet." Nada itu, menghakimi dan meremehkan, membuat dada Sheila mengeras. Ia teringat dokumen-dokumen yang ia lihat beberapa hari lalu. Tentang namanya yang tercantum rapi di setiap aset. Tentang posisi yang selama ini ia tidak sadari. "Aku cuma pengen tahu," katanya menahan diri. "Itu rekening atas nama siapa?" Arjuna menutup laptopnya dengan cepat. "Terlalu cepat. Kenapa sekarang kamu mulai banyak tanya?" Pertanyaan balik itu seperti tudingan. Sheila tidak menjawab. Ia menatap Arjuna, mencoba membaca wajah suaminya yang kini penuh kewaspadaan. Ada sesuatu yang berubah, bukan hanya jarak emosional, tapi juga kekuasaan yang mulai diperebutkan tanpa kata. "Aku pergi lagi malam ini," kata Arjuna sambil mengambil jaketnya. "Jangan tunggu." Pintu tertutup sebelum Sheila sempat berkata apapun. Malam itu, Sheila duduk di ruang kerja sendirian. Ia membuka kembali map-map coklat itu, satu persatu, dengan napas lebih teratur dari sebelumnya. Tawa Maya, sikap Arjuna, dan dokumen-dokumen itu kini saling terhubung dalam satu garis lurus yang tidak bisa lagi ia abaikan. Ia menyadari satu hal yang membuat tengkuknya dingin. Ketidaktahuannya selama ini bukanlah kebetulan, melainkan posisi yang sengaja dibiarkan. Sheila mengambil ponselnya dan membuka kontak. Jarinya berhenti di satu nama yang lama tidak ia sentuh. Raka. Teman lama yang kini bekerja sebagai notaris. Orang yang dulu sering ia dengar membahas hal-hal hukum yang selalu ia anggap terlalu rumit. Ia ragu. Menghubungi Raka berarti melangkah lebih jauh dari sekadar curiga. Itu berarti mengakui bahwa rumah tangganya berada di wilayah berbahaya. Namun malam ini, rasa takut itu kalah oleh kebutuhan akan kejelasan. Sheila menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1, 2. Lalu suara Raka menyapa di seberang. "Rak," kata Sheila pelan namun tegas. "Aku perlu tanya sesuatu soal aset dan hukum. Bisa ketemu?" Setelah menutup telepon, Sheila duduk kembali, menatap ruang kerja yang terasa lebih sempit dari biasanya. Keputusan kecil itu membuat jantungnya berdebar, bukan karena lega, tapi karena ia tahu, sekali ia masuk ke wilayah ini, tidak akan ada jalan kembali ke ketidaktahuan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sheila memilih kebenaran meski risikonya belum ia pahami sepenuhnya. Sheila datang lebih awal dari waktu yang disepakati. Ia duduk di ruang tunggu kantor kecil itu dengan tas di pangkuannya. Jari-jarinya saling mengunci tanpa sadar. Sejak menutup telepon semalam, ada kegelisahan baru yang menetap di dadanya. Bukan sekadar takut, tapi rasa genting yang belum punya nama. Ia merasa sedang berdiri di tepi sesuatu yang besar. Dan sekali melangkah, hidupnya tak akan sama. Pintu kaca terbuka. Raka muncul dengan langkah tenang, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya menyiratkan keterkejutan ringan saat melihat Sheila sudah menunggu. "Kamu kelihatan tegang," katanya sambil duduk di seberangnya. Nada suaranya datar, profesional, namun tidak dingin. Sejak dulu, Raka selalu seperti itu, tidak berlebihan, tidak menghakimi. Sheila menarik napas. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana."
Mulai dari yang paling bikin kamu khawatir, jawab Raka. Sheila membuka tasnya dan mengeluarkan map coklat yang selama ini ia simpan rapi. Ia meletakkannya di atas meja, seperti seseorang yang menyerahkan sesuatu yang berharga sekaligus berbahaya. Aku baru sadar. Semua ini atas namaku, katanya pelan. Aku nggak ngerti maksudnya. Raka membuka map itu satu persatu, membaca cepat namun teliti. Sesekali alisnya terangkat, bukan terkejut, melainkan memastikan sesuatu yang sudah ia duga. Sheila, katanya akhirnya, menutup map itu. Secara hukum, kamu pemilik penuh aset-aset ini. Rumah, ruko, rekening investasi, semuanya. Suamimu tidak bisa mengalihkan, menjual, atau menjaminkan tanpa persetujuanmu. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa dramatisasi. Justru kelugasannya yang membuat Sheila terdiam. Ia menatap Raka, lalu kembali ke map itu, seolah huruf-huruf di dalamnya bisa berubah jika ia memandang lebih lama. Jadi, selama ini, suaranya tercekat. Aku yang pegang kendali. Iya, jawab Raka singkat. Kamu. Ada jeda panjang. Di dalam dada Sheila, rasa kaget itu bercampur dengan sesuatu yang lebih menakutkan, kemungkinan. Jika ia punya kendali, maka ia juga punya pilihan. Dan pilihan berarti tanggung jawab, konsekuensi, dan potensi konflik yang jauh lebih besar. Aku nggak pernah merasa punya kuasa apapun, katanya lirih. Semua keputusan selalu dia yang ambil. Raka menatapnya tenang. Kuasa itu kadang tidak terasa kalau kita tidak pernah diajari menggunakannya. Kalimat itu menusuk dengan cara yang berbeda. Bukan menyakitkan, tapi membuka. Sheila menunduk, menahan gejolak emosi yang mulai naik ke permukaan. Ada rasa takut. Takut jika Arjuna tahu. Takut jika Bu Ratna ikut campur. Takut pada apa yang bisa terjadi jika keseimbangan rapuh ini digoyang. Kalau aku, misalnya mau mengamankan aset, Sheila berhenti sejenak, menimbang kata-katanya. Itu bisa. Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap Sheila, memastikan pertanyaan itu bukan sekadar ucapan spontan. Bisa, katanya kemudian. Tapi itu langkah besar. Dan kamu harus siap dengan reaksinya. Sheila mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih jauh. Belum. Namun benih itu sudah tertanam. Ide tentang melindungi diri sendiri, bukan dengan emosi, melainkan dengan pijakan hukum yang nyata. Saat pulang, Sheila tidak langsung menuju rumah. Ia berjalan kaki sebentar, membiarkan angin sore menyentuh wajahnya. Jalanan ramai, orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Dunia terus berjalan, tak peduli pada pergulatan batin yang baru saja ia alami. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arjuna, aku lembur. Jangan tunggu. Sheila membaca pesan itu tanpa reaksi berlebihan. Ia menyadari sesuatu yang halus namun signifikan. Pesan seperti ini tidak lagi membuatnya runtuh. Ada jarak baru antara dirinya dan ketergantungan lama. Sesampainya di rumah, ia membuka ruang kerja dan meletakkan map itu kembali ke tempatnya. Kali ini, ia tidak menutup laci dengan tergesa. Ia menatapnya beberapa detik lebih lama, seolah ingin memastikan keberadaannya nyata. Malam itu, Sheila duduk di kamar sendirian. Ia memandangi bayangannya di cermin, wajah yang tampak sama, namun perasaannya berubah. Ada ketakutan yang masih jelas, tapi di baliknya, ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Kesadaran bahwa ia tidak harus terus berada di posisi terlemah. Sheila tidak membuat rencana. Ia tidak mengambil langkah ekstrim. Namun sebelum tidur, ia melakukan satu hal kecil yang terasa berisiko. Ia menyimpan salinan digital semua dokumen itu di tempat aman, dengan kata sandi yang hanya ia ketahui. Jantungnya berdebar saat menekan tombol simpan. Bukan karena bersalah, melainkan karena ia tahu, ini bukan lagi tentang bertahan sebagai istri. Ini tentang mulai melindungi dirinya sendiri, meski ia belum tahu seberapa besar badai yang akan datang setelahnya. Keputusan kecil yang Sheila ambil malam itu belum memberinya ketenangan. Justru sebaliknya, ia bangun dengan kesadaran yang lebih tajam, bahwa ia sedang berdiri di antara dua dunia. Dunia lama yang menuntutnya patuh, dan dunia baru yang mulai memberinya ruang untuk berpikir sebagai dirinya sendiri. Pagi itu, Arjuna pulang lebih awal dari biasanya. Ia masuk dengan wajah segar,
bahkan sempat tersenyum saat melihat Sheila di dapur. "Kamu sudah bangun?" tanyanya ringan. "Aku beliin sarapan." Sheila menoleh, sedikit terkejut. Sikap ini jarang ia terima beberapa bulan terakhir. Biasanya, kepulangan Arjuna diiringi kelelahan dan jarak. Kali ini berbeda, terlalu berbeda. "Terima kasih," jawab Sheila singkat. Arjuna meletakkan kantong makanan di meja. "Aku kepikiran kamu terus semalam," katanya sambil membuka bungkus. "Kita akhir-akhir ini sering salah paham." Kata kita itu membuat Sheila waspada. Ia duduk, memperhatikan gerak-gerik suaminya dengan sudut pandang baru. Senyum yang dulu ia anggap tanda sayang kini terasa seperti sesuatu yang perlu ia pahami lebih dalam. "Aku lagi butuh bantuan," lanjut Arjuna, seolah itu kelanjutan wajar dari perhatian tadi. "Ada dana yang harus diputar cepat. Kalau kamu bisa cairkan sedikit tabungan, nanti aku ganti." Sheila menatapnya. Tidak langsung menjawab. Ia teringat penjelasan Raka tentang kendali penuh yang ia miliki. Tentang bagaimana setiap keputusan finansial kini berada di tangannya. "Kenapa mendadak?" tanyanya pelan. Arjuna tertawa kecil. "Bisnis kan naik turun. Kamu tahu sendiri." Sheila mengangguk, tapi hatinya tidak ikut. Ada jeda antara perhatian yang diberikan dan permintaan yang muncul terlalu cepat. Pola itu terasa asing sekaligus familiar. Seperti lagu lama yang baru ia sadari liriknya. "Aku pikir-pikir dulu," katanya akhirnya. Senyum Arjuna sedikit memudar, tapi segera kembali. "Iya, santai aja." Siang hari, Sheila menghadiri pertemuan singkat dengan Pak Hendra di kantor kecil yang dulu sering ia kunjungi bersama ayahnya. Ruangan itu menyimpan banyak kenangan tentang awal bisnis keluarga, tentang hari-hari saat Sheila masih terlibat langsung, sebelum perlahan mundur karena merasa tidak dibutuhkan. Pak Hendra menatapnya lama sebelum berbicara. "Kamu kelihatan lebih kurus," katanya, bukan sebagai komentar fisik, melainkan kekhawatiran. "Akhir-akhir ini banyak pikiran," jawab Sheila jujur. Pak Hendra mengangguk, lalu menyodorkan beberapa berkas. "Aku mau pastikan kamu ingat satu hal. Semua yang ada di sini, bisnis, aset, jaringan, dibangun dari kerja kerasmu. Dari keputusanmu. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa hanya numpang." Kata-kata itu membuat dada Sheila menghangat sekaligus perih. Ia teringat bagaimana selama ini ia lebih sering diposisikan sebagai pendamping, bukan pelaku utama. "Aku sempat lupa," ucapnya lirih. "Itu bukan lupa," kata Pak Hendra tenang. "Itu dibiasakan." Kalimat itu menancap. Sheila menyadari betapa lama ia membiarkan narasi tentang dirinya dibentuk oleh orang lain. Tentang bagaimana ia selalu diminta mengalah demi stabilitas, demi rumah tangga, demi perasaan orang lain. Malam hari, Arjuna kembali bersikap manis. Ia membantu menyiapkan makan malam, bertanya tentang hari Sheila, bahkan memijat bahunya sebentar. Semua terasa hangat, dan justru itu yang membuat Sheila gelisah. "Kamu capek ya?" kata Arjuna lembut. Sheila menatapnya. "Kenapa sekarang kamu perhatian?" Arjuna tertawa, seolah pertanyaan itu lucu. "Aku kan suamimu." Jawaban itu dulu cukup. Kini tidak lagi. Sheila menyadari satu pola yang tak bisa ia abaikan. Perhatian datang saat ia dibutuhkan, lalu menghilang saat ia mulai bertanya. "Aku belum bisa bantu soal uang," kata Sheila, memilih kata dengan hati-hati. Wajah Arjuna berubah sesaat. Bukan marah, tapi kecewa yang dibuat-buat. "Aku cuma pikir kamu percaya sama aku." Kalimat itu seperti senjata lama yang kembali digunakan. Namun kali ini, Sheila tidak langsung merasa bersalah. Ia melihatnya sebagai apa adanya. Sebuah tekanan emosional yang dibungkus dengan rasa percaya. "Aku perlu jelas dulu," jawabnya tenang. Keheningan menyelimuti mereka. Arjuna menarik napas, lalu berdiri. "Terserah kamu," katanya dingin, sebelum masuk ke kamar. Sheila duduk sendirian di ruang makan. Ada rasa sedih, tapi juga kejernihan baru. Ia akhirnya melihat pola itu dengan mata terbuka. Bagaimana perhatian digunakan sebagai alat, bagaimana rasa bersalah dijadikan pengikat. Dan malam itu, di tengah sunyi rumah yang semakin terasa asing, Sheila membuat keputusan kecil namun berisiko.
Ia tidak akan lagi menyerahkan apapun tanpa memahami sepenuhnya alasannya. Kesadaran itu tidak membuatnya lega. Justru membuatnya sadar. Konflik ini baru saja benar-benar dimulai. Sheila tidak langsung tidur malam itu. Keheningan setelah Arjuna masuk kamar terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Bukan sekadar dingin, melainkan penuh antisipasi. Ia tahu, setelah penolakannya kemarin, sesuatu akan datang. Dan firasat itu terbukti tidak lama kemudian. Pagi hari, Arjuna sudah menunggunya di ruang makan. Di hadapannya tergeletak map biru yang tampak rapi. Terlalu rapi untuk sekadar berisi catatan biasa. Senyumnya tidak setulus beberapa hari lalu. Ada ketegangan tipis di rahangnya. Kita perlu bicara, katanya tanpa basa-basi. Sheila duduk perlahan, menjaga jarak. Soal apa? Arjuna mendorong map itu ke arahnya. Pinjaman. Jumlahnya nggak besar. Cuma formalitas. Sheila membuka map itu. Matanya langsung menangkap istilah-istilah hukum yang tidak asing sejak pertemuannya dengan Raka. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kenapa atas namaku? Tanyanya. Karena kamu pemilik aset. Jawab Arjuna cepat. Ini cuma buat jaminan sementara. Kamu percaya sama aku, kan? Kata-kata itu kembali digunakan. Percaya. Namun kali ini, Sheila tidak lagi mendengarnya sebagai bukti cinta, melainkan sebagai tekanan. Ia membaca dokumen itu sekali lagi, lebih teliti. Ini bukan pinjaman kecil, katanya. Dan risikonya ke aku. Arjuna mendengus. Kamu ribet. Dari dulu juga aku yang urus semua. Sheila mengangkat wajahnya. Itu dulu. Sekarang aku mau jelas. Keheningan jatuh di antara mereka. Arjuna mencondongkan badan, suaranya merendah. Kalau kamu nggak tanda tangan, banyak orang bisa kena dampaknya. Ancaman halus itu membuat perut Sheila mual. Ia menutup map itu perlahan. Aku nggak bisa. Wajah Arjuna mengeras. Kamu serius? Iya, jawab Sheila. Suaranya tenang meski dadanya berdebar. Belum sempat Sheila mengatur napas, ponselnya berdering. Bu Ratna. Seolah panggilan itu sudah diatur waktunya. Kamu kenapa mempermalukan Arjuna? Suara Bu Ratna langsung menyerang. Dokumen itu penting. Kamu mau lihat keluarga ini hancur. Sheila menutup mata sesaat. Tekanan itu familiar. Namun terasa lebih berat kali ini karena datang bertubi-tubi. Ini bukan soal mempermalukan siapapun, Bu, katanya. Ini soal tanggung jawab. Tanggung jawabmu itu mendukung suami. Bu Ratna meninggi. Dari dulu kamu hidup enak dari hasil kerja Arjuna. Kalimat itu menghantam harga diri Sheila. Ia teringat ucapan Pak Hendra tentang kerja kerasnya yang dilupakan. Tentang bagaimana narasi hidupnya dipelintir. Aku nggak hidup dari kerja siapapun. Ucapnya, lebih tegas dari yang ia duga bisa ia lakukan. Dan aku berhak tahu risiko dari apa yang kuminta tanda tangan. Bu Ratna terdiam sesaat, lalu suaranya kembali dingin. Kamu berubah. Istri yang baik nggak banyak hitung. Sheila menggenggam ponselnya. Tangannya sedikit gemetar, namun bukan karena ragu, melainkan karena adrenalin dari keberanian yang baru muncul. Mungkin selama ini aku terlalu sedikit hitung, jawabnya. Sekarang aku belajar. Telepon ditutup sepihak. Arjuna berdiri di ambang pintu ruang makan, jelas mendengar sebagian percakapan itu. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena marah yang ditahan. Kamu adu aku ke mama? Bentaknya. Sheila berdiri, menatapnya sejajar. Bukan aku yang menelepon. Arjuna mendekat, suaranya rendah dan tajam. Kamu tahu akibatnya kalau kamu terus begini. Sheila menelan ludah. Ada ketakutan, tentu. Tapi ada juga batas yang akhirnya ia temukan. Aku tahu akibatnya kalau aku terus diam, jawabnya. Dan itu lebih berbahaya buat aku. Kalimat itu menggantung di udara. Untuk pertama kalinya, Sheila melihat kebingungan di mata Arjuna. Bukan karena ia kalah, melainkan karena ia tidak menyangka akan mendengar penolakan sejelas itu. Sheila mengambil map biru itu dan meletakkannya kembali ke meja. Aku nggak akan tanda tangan apapun tanpa penjelasan hukum yang jelas. Ia berbalik,
meninggalkan Arjuna berdiri sendiri di ruang makan. Langkahnya terasa berat namun mantap. Di dalam kamar, ia duduk di tepi ranjang, merasakan gemetar yang akhirnya keluar setelah semuanya selesai. Penolakan itu belum menyelesaikan apapun. Justru mungkin membuka perang yang lebih besar. Namun untuk pertama kalinya, Sheila tahu satu hal pasti. Kata tidak itu telah keluar. Dan ia tidak ingin menariknya kembali. Penolakan yang Sheila ucapkan beberapa hari lalu belum sepenuhnya reda dampaknya. Rumah terasa lebih sunyi, namun bukan sunyi yang damai. Ada jarak yang semakin nyata antara dirinya dan Arjuna. Jarak yang dipenuhi tatapan singkat, kalimat pendek, dan keheningan yang disengaja. Sheila menjalani hari-harinya dengan kewaspadaan baru, menakar setiap langkah agar tidak terjebak emosi sendiri. Siang itu, Dina mengajaknya keluar sebentar. Bukan untuk membahas masalah, hanya makan siang di pusat perbelanjaan yang cukup ramai. Sheila setuju, lebih karena ia butuh ruang bernapas di luar rumah. Mereka baru saja keluar dari restoran kecil ketika suara sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Sheila menoleh, dan detik itu juga dadanya mengeras. Maya berdiri beberapa langkah di depan mereka, mengenakan pakaian mencolok, dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. "Sheila," sapa Maya ringan, seolah mereka kenalan lama. "Kebetulan banget." Dina langsung merasakan perubahan di tubuh sahabatnya. Tangan Sheila menegang di sisi tubuhnya, napasnya sedikit memburu. Dina melangkah setengah langkah lebih dekat. "Bersiap. Ada yang bisa kubantu?" tanya Sheila, berusaha menjaga suara tetap datar. Maya tertawa kecil, matanya berkilat. "Aku cuma mau bilang secara langsung. Arjuna sudah cerita banyak. Dia capek dengan situasi di rumah." Sheila menelan ludah. Ia tahu kemana arah percakapan ini, tapi mendengarnya di ruang publik, di tengah orang lalu lalang, memberi rasa malu yang berbeda. Dia bilang, lanjut Maya tanpa peduli. "Sebentar lagi semuanya akan jelas. Kamu kan tahu, pernikahan yang sudah dingin cuma soal waktu." Beberapa orang melirik ke arah mereka. Bisikan kecil terdengar. Wajah Sheila memanas, bukan karena marah, tapi karena rasa dipermalukan. Untuk sesaat, kata-kata Arjuna, tekanan Bu Ratna, dan tawa Maya berbaur menjadi satu, membuat kepalanya berdenyut. "Aku istri sah," ucap Sheila, suaranya nyaris bergetar. "Iya," jawab Maya cepat. "Untuk sekarang." Kalimat itu membuat dunia seolah menyempit. Sheila merasa lututnya melemah. Ada dorongan kuat untuk membalas, untuk mengatakan sesuatu yang bisa melukai balik. Namun sebelum kata itu keluar, Dina menyentuh lengannya. "Cukup," kata Dina tegas, menatap Maya tanpa gentar. "Kalau mau cari panggung, cari tempat lain." Maya mendengus. "Aku cuma jujur." "Kejujuran nggak selalu perlu diumbar," balas Dina dingin. "Terutama kalau niatnya menghina." Sheila menunduk, menarik napas panjang. Sentuhan Dina di lengannya menjadi jangkar yang menahannya tetap berdiri. Ia menyadari satu hal. Jika ia bereaksi sekarang, Maya akan menang. "Kita pergi," kata Dina pelan pada Sheila. Sheila mengangguk. Ia tidak berkata apapun lagi pada Maya. Ia memilih berjalan menjauh, meski setiap langkah terasa berat. Di belakangnya, ia mendengar tawa kecil Maya, tawa yang sengaja dilepas agar terdengar. Di dalam mobil, Sheila akhirnya menangis. Bukan tangis keras, melainkan isak tertahan yang membuat dadanya sesak. Dina tidak langsung berbicara. Ia membiarkan Sheila mengeluarkan apa yang perlu keluar. "Aku hampir kehilangan kendali," kata Sheila di sela napas. "Aku hampir membuat semua orang melihat betapa hancurnya aku." Dina menoleh, suaranya lembut namun pasti. "Dan kamu nggak melakukannya. Itu bukan hal kecil." Sheila mengusap wajahnya. "Dia yakin Arjuna akan meninggalkanku." "Orang yang yakin gak perlu membuktikan di depan umum," jawab Dina. "Dia cuma mau kamu bereaksi." Kalimat itu membuat Sheila terdiam. Ia mengingat bagaimana Maya menatapnya, bukan dengan cinta, melainkan dengan kebutuhan untuk menang. Malam itu, Sheila pulang dengan kepala masih berdenyut, namun pikirannya lebih jernih. Ia duduk di ruang kerja, membuka kembali catatan kecil yang ia buat sejak pertemuannya dengan Raka. Kali ini, ia tidak mencari pelarian,
melainkan pola. Ia melihat satu kesamaan yang jelas. Setiap kali ia menolak atau mulai bertanya, tekanan datang dari berbagai arah. Dari Arjuna, dari Bu Ratna, kini dari Maya. Semua mendorongnya ke satu titik, reaksi emosional. Sheila menutup buku catatannya. Ia menyadari bahwa selama ini ia selalu bereaksi, menjelaskan, membela, menenangkan. Dan setiap reaksi itu justru memperlemah posisinya. Ia mengambil ponselnya, membuka kalender, lalu menandai beberapa hari ke depan. Bukan janji dengan Arjuna. Bukan pula acara keluarga. Ia menandai waktu untuk bertemu Raka kembali. Dan satu janji makan siang dengan Dina yang sengaja ia jadikan ruang aman. Keputusan itu sederhana, tapi berisiko. Ia memilih menunda konfrontasi, menahan diri dari ledakan emosi, dan menyusun langkah dengan kepala dingin. Malam itu, Sheila tidak lagi bertanya apakah Arjuna akan meninggalkannya. Ia mulai bertanya hal yang lebih penting. Jika itu terjadi, apakah aku sudah siap? Keheningan yang Sheila bangun dengan susah payah mulai retak malam itu. Arjuna pulang lebih awal dari biasanya. Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi. Ia meletakkan tasnya di kursi dengan bunyi keras, seolah ingin memastikan kehadirannya terasa. Sheila yang sedang merapikan dokumen di meja makan mengangkat kepala perlahan. Jantungnya berdegup satu ketukan lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, sesuatu akan dilontarkan. Kamu berubah, kata Arjuna akhirnya, nadanya datar namun penuh tekanan. Sheila tidak langsung menjawab. Ia menutup map, menyusunnya rapi, lalu berdiri. Ia tidak ingin duduk saat percakapan ini terjadi. Ada bagian kecil dalam dirinya yang mulai menolak posisi lama, posisi sebagai pendengar pasif. Berubah bagaimana? Tanyanya pelan. Arjuna menghela napas kasar. Dingin. Jauh. Seolah aku ini beban. Kamu itu istriku, Sheila. Harusnya kamu mendukung aku, bukan malah pasang jarak. Kata-kata itu menusuk, bukan karena baru, tapi karena terlalu familiar. Selama bertahun-tahun, kalimat serupa selalu muncul setiap kali Arjuna terpojok. Selalu ada tuntutan yang dibungkus sebagai kewajiban istri. Sheila merasakan dadanya mengencang. Namun kali ini, ia tidak buru-buru menyela atau meminta maaf. Mendukung yang bagaimana? Ia bertanya, suaranya tetap terkontrol. Arjuna menatapnya dengan kesal. Jangan pura-pura nggak tahu. Kamu tahu aku lagi butuh kamu. Butuh sikap kamu. Tapi yang aku dapat? Tatapan kosong. Penolakan. Seolah aku ini orang asing. Sheila menunduk sesaat. Bukan karena kalah, tapi karena pikirannya bergerak cepat, menyusun kepingan-kepingan yang selama ini berserakan. Ia teringat dokumen pinjaman. Nada manis Arjuna yang muncul tiba-tiba. Tekanan Bu Ratna. Lalu kemunculan Maya di ruang publik. Semua memiliki satu benang merah. Aku dingin. Ulang Sheila pelan, seolah mencicipi kata itu. Atau aku cuma berhenti menuruti semuanya tanpa bertanya. Arjuna terdiam sejenak, lalu tertawa pendek. Nah, itu dia. Kamu selalu merasa paling benar. Aku cuma minta kamu jadi istri yang ada di sisiku. Sheila mengangkat wajahnya. Dan selama ini aku apa? Pertanyaan itu meluncur tanpa emosi berlebih. Tapi justru itulah yang membuat Arjuna tersentak. Ia tidak menjawab. Ia mengalihkan pandangan, seolah jawaban itu tidak penting. Di sanalah Sheila akhirnya melihatnya dengan jelas. Setiap kegagalan Arjuna, keuangan yang tersendat, keputusan yang salah, tekanan dari luar, selalu berujung pada satu kesimpulan. Sheila kurang mendukung. Kurang patuh. Kurang hangat. Ia dijadikan alasan yang paling aman, karena ia tidak pernah melawan. Dadanya terasa sesak, namun bukan lagi oleh kesedihan. Ada kemarahan sunyi yang perlahan mengambil bentuk kesadaran. Aku capek jadi alasan, ucap Sheila akhirnya. Arjuna mengerutkan kening. Apa maksudmu? Maksudku, Sheila menatapnya lurus. Setiap ada yang salah, kamu selalu menunjuk aku. Seolah aku ini penyebab semuanya. Itu bukan. Cukup. Potong Sheila, lembut tapi tegas. Kata itu keluar begitu saja, tanpa rencana panjang.
Ia sendiri terkejut merasakan kekuatannya. Arjuna terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat kehilangan kendali arah pembicaraan. Aku cuma mau kamu sadar, lanjut Sheila. Aku bukan tembok untuk kamu sandari lalu kamu salahkan saat retak. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin tegang. Arjuna mendengus. Kamu memang berubah. Sheila tidak membantah. Ia membiarkan Arjuna pergi ke kamar tanpa sepatah kata lagi. Pintu tertutup dengan bunyi pelan, namun gema percakapan itu tertinggal di udara. Malam semakin larut. Sheila duduk sendirian di ruang kerja. Lampu meja menyala redup, menyinari tumpukan dokumen yang selama ini ia pelajari diam-diam. Kali ini, tangannya tidak gemetar saat ia membuka satu map tertentu. Ia tahu keputusan yang akan ia ambil bukan keputusan kecil. Dan ia tahu, jika ia membicarakannya, dengan Dina, dengan Raka, bahkan dengan Pak Hendra, semuanya akan berubah menjadi diskusi panjang. Untuk pertama kalinya, Sheila ingin sesuatu tetap miliknya sendiri. Sebuah langkah yang tidak dinegosiasikan, tidak dipengaruhi rasa bersalah. Ia mengambil ponsel, membuka kontak yang jarang ia hubungi, lalu menutupnya kembali. Bukan sekarang. Belum. Sheila berdiri, mengambil tas kecil dari lemari, dan mulai memasukkan beberapa dokumen penting. Ia melakukannya perlahan, penuh perhitungan. Setiap kertas yang ia pilih terasa seperti lapisan lama yang ia lepaskan. Keputusan itu menggetarkan, tapi juga memberi rasa lega yang asing. Di balik pintu kamar, Arjuna tidak tahu apapun. Ia tidak tahu bahwa malam itu, tanpa suara dan tanpa pengumuman, Sheila telah berhenti menjadi kambing hitam, dan mulai menjadi pihak yang bersiap melindungi dirinya sendiri. Malam ketika Sheila mengambil dokumen-dokumen itu belum sepenuhnya berlalu dari benaknya. Rasa tegangnya masih tertinggal di ujung jari, seperti sisa getaran yang enggan hilang. Pagi ini, ia duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi yang sudah dingin, menunggu Raka datang. Arjuna sudah berangkat sejak subuh, tanpa berpamitan, tanpa bertanya. Ketidakhadirannya justru mempermudah langkah pertama ini, dan itu membuat Sheila merasa bersalah sekaligus lega. Ketukan pintu terdengar pelan namun pasti. Raka masuk dengan sikap profesional yang tenang, membawa map coklat tebal. Tidak ada basa-basi berlebihan. Ia tahu, setiap kata yang terlalu lunak justru bisa menggoyahkan keputusan yang masih rapuh. Kita mulai dari yang paling aman, kata Raka setelah mereka duduk berhadapan. Nadanya datar, tapi tatapannya penuh kehati-hatian. Aset yang sepenuhnya atas nama kamu. Tidak bersinggungan langsung dengan pinjaman atau kewajiban lain. Sheila mengangguk. Ia menarik napas dalam-dalam. Kata menjual terasa berat ketika diucapkan dalam pikirannya sendiri. Selama ini, aset-aset itu seperti bagian dari rumah, bagian dari identitas yang ia bangun bersama, atau setidaknya ia percayai dibangun bersama. Raka membuka satu berkas. Ini ruko di pinggir kota. Sertifikat bersih. Kamu beli sebelum menikah, dan pencatatannya rapi. Sheila menatap lembaran itu lama. Ruko tersebut adalah proyek pertamanya, simbol keberaniannya di masa lalu. Menjualnya terasa seperti melepas versi lama dirinya, yang polos, yang percaya bahwa berbagi segalanya adalah bentuk cinta paling jujur. Aku takut, ucap Sheila akhirnya, jujur tanpa berusaha menutupinya. Raka tidak langsung menanggapi. Ia membiarkan keheningan bekerja. Takut itu wajar, katanya kemudian. Yang penting, kamu tahu kenapa kamu melakukannya. Sheila mengangguk pelan. Ia tahu alasannya. Bukan balas dendam. Bukan keserakahan. Ini tentang perlindungan. Tentang berhenti menjadi orang yang selalu kehilangan lebih dulu. Prosesnya berjalan senyap. Tidak ada perayaan. Tidak ada tanda tangan besar-besaran yang dramatis. Hanya ruangan kantor notaris yang tenang, aroma kertas dan tinta, serta suara pena yang terasa lebih keras dari biasanya. Saat Sheila membubuhkan tanda tangannya sempat berhenti sepersekian detik. Ia membayangkan wajah Arjuna jika tahu. Amarahnya, tuduhannya, cara ia akan memutarbalikkan keadaan. Namun tanda tangan itu tetap turun. Satu aset berpindah ke pemilikan. Sah, legal, tak terbantahkan.
Di perjalanan pulang, Sheila menatap jalanan dari balik kaca mobil. Dunia di luar berjalan seperti biasa. Orang-orang tertawa, mengeluh, terburu-buru. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam mobil itu, seorang perempuan sedang meruntuhkan dan membangun ulang hidupnya sekaligus. Hari-hari berikutnya menjadi rangkaian langkah kecil yang penuh ketegangan. Setiap kali ponselnya bergetar, jantung Sheila berdebar. Ia selalu takut nama Arjuna muncul di layar, menanyakan sesuatu yang terlalu spesifik. Tapi Arjuna justru tenggelam dalam dunianya sendiri, sibuk, tergesa, dan semakin jarang pulang. Ketidakhadiran itu seperti tirai yang melindungi Sheila, sekaligus mengingatkannya betapa mudah ia disisihkan. Raka sesekali menghubunginya, memberi laporan singkat. Yang kedua sudah beres. Yang ini masih proses. Tidak ada detail berlebihan, seolah mereka berdua sepakat menjaga jarak emosional agar Sheila tidak terseret rasa bersalah yang tidak perlu. Malam-malam Sheila diisi kecemasan yang berbeda. Bukan lagi takut ditinggalkan, melainkan takut ketahuan sebelum waktunya. Ia tidur dengan ponsel di dekat bantal, bangun beberapa kali hanya untuk memastikan tidak ada pesan mencurigakan. Namun di sela ketakutan itu, ada ketenangan baru yang tumbuh pelan-pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa punya kendali. Suatu sore, saat Arjuna pulang dan berbicara panjang lebar tentang rencana bisnisnya, tentang peluang, tentang dana yang akan segera cair, Sheila hanya mendengarkan. Wajahnya tetap tenang. Ia mengangguk di saat yang tepat, menahan diri untuk tidak bertanya terlalu jauh. Di dalam dadanya, dua perasaan saling bertabrakan. Rasa bersalah karena menyimpan rahasia, dan rasa aman karena rahasia itu melindunginya. Aku butuh kamu tetap di sisiku, kata Arjuna di akhir ceritanya, seolah kalimat itu cukup untuk menutup semua ketegangan. Sheila tersenyum tipis. Aku di sini. Dan itu benar, tapi dengan makna yang berbeda. Malam itu, setelah Arjuna tertidur, Sheila membuka kembali tas kecilnya. Ia menghitung dokumen yang tersisa, memastikan semuanya aman. Masih ada beberapa langkah lagi. Setiap langkah membawa risiko lebih besar. Jika satu saja terungkap, semuanya bisa runtuh sebelum selesai. Ia menutup tas itu dengan hati-hati. Ketakutan masih ada, berdenyut pelan di balik ketenangannya. Tapi kini Sheila tahu, ia tidak lagi berdiri tanpa pegangan. Dan keputusan berikutnya, yang jauh lebih berbahaya, sudah menunggunya di depan. Keputusan-keputusan sunyi yang Sheila ambil mulai memantulkan gema yang tidak bisa lagi diredam. Pagi itu, Arjuna pulang dengan wajah kusut dan rahang mengeras. Ia tidak langsung mengganti pakaian, tidak juga menyentuh sarapan yang sudah Sheila siapkan. Ia berdiri di tengah ruang tamu seperti orang yang kehabisan pijakan. Sheila, yang sedang melipat pakaian, merasakan perubahan udara itu bahkan sebelum Arjuna membuka mulut. Kamu tahu nggak sih? Arjuna memulai, suaranya tertahan namun bergetar. Posisiku sekarang makin sulit. Sheila mengangkat kepala perlahan. Ia tidak menjawab. Ia menunggu, seperti yang selama ini selalu ia lakukan, namun kini dengan jarak batin yang baru. Maya mulai nanya soal masa depan. Lanjut Arjuna. Nama itu meluncur tanpa rasa bersalah, seolah sudah menjadi bagian wajar dari percakapan rumah tangga mereka. Dia butuh kepastian. Dia nggak mau hidup dengan ketidakjelasan. Kata ketidakjelasan terasa ironis. Sheila menahan diri agar tidak tersenyum pahit. Dan itu hubungannya denganku? Tanya Sheila pelan. Arjuna menatapnya tajam. Kamu istriku. Harusnya kamu yang memastikan semuanya aman. Keuangan kita ini kacau karena kamu terlalu banyak mikir, terlalu kaku. Sheila merasakan dada kirinya mengencang. Tuduhan itu datang seperti pola lama yang berulang, namun kali ini efeknya berbeda. Ia tidak lagi mencari celah untuk membela diri. Apa yang kamu maksud kacau? Ia bertanya, menjaga suaranya tetap stabil. Arjuna berjalan mondar-mandir. Bisnis lagi seret. Dana yang aku harapkan belum cair. Kamu tahu kan, semua ini butuh fleksibilitas. Tapi kamu malah. Ia berhenti, menatap Sheila dengan sorot menyalahkan. Kamu bikin semuanya jadi susah. Sheila menunduk sejenak. Ia teringat pesan-pesan Maya yang dulu diterimanya. Nada meremehkan, tawa yang disengaja. Kini Maya tidak hanya mengganggu dari jauh. Ia menekan Arjuna langsung,
dan tekanan itu dialihkan ke Sheila seperti biasa. Aku nggak menghambat apapun, ucap Sheila akhirnya. Aku cuma berhenti menutup mata. Arjuna mendengus. Kamu egois. Kata itu jatuh di antara mereka, berat namun tidak lagi melukai seperti dulu. Sheila menyadari sesuatu yang mengerikan sekaligus membebaskan. Ia sudah terlalu sering disebut egois hanya karena tidak lagi memberi tanpa syarat. Siang harinya, tekanan datang dari arah lain. Bu Ratna muncul tanpa pemberitahuan. Langkahnya tegas, wajahnya kaku dengan senyum tipis yang tidak pernah mencapai mata. Ia duduk di sofa, menepuk-nepuk tasnya, lalu menatap Sheila seolah sedang menilai. Kamu kelihatan kurus, katanya. Nada suaranya mengandung kritik yang dibungkus kepedulian. Kamu jangan terlalu keras kepala. Sheila duduk berhadapan dengannya. Ia tahu arah percakapan ini bahkan sebelum dimulai. Arjuna itu anakku satu-satunya, lanjut Bu Ratna. Kalau dia jatuh, kamu ikut bertanggung jawab. Istri itu tugasnya menjaga, bukan menghitung untung rugi. Kata-kata itu menekan titik lama dalam diri Sheila, rasa bersalah yang dibentuk perlahan sejak awal pernikahan. Namun kali ini, rasa itu tidak langsung menenggelamkannya. Apa ibu tahu apa yang Arjuna lakukan? Tanya Sheila, suaranya tenang. Bu Ratna terdiam sesaat, lalu mengibaskan tangannya. Laki-laki itu wajar khilaf. Yang penting kamu jangan memperbesar masalah. Sheila menatap wanita itu lama. Ia melihat jelas, kepedulian Bu Ratna tidak pernah netral. Selalu ada syaratnya, selalu berpihak. Kalau semua aku maklumi, kata Sheila pelan, sampai kapan aku dianggap ada? Bu Ratna mengerutkan kening. Kamu ini terlalu sensitif. Rumah tangga butuh pengorbanan. Sheila mengangguk kecil. Aku sudah berkorban. Dan itu bukan kalimat pembelaan. Itu pernyataan. Bu Ratna bangkit dengan kesal. Jangan menyesal nanti kalau Arjuna benar-benar pergi. Ancaman itu menggantung di udara setelah pintu tertutup. Sheila berdiri sendirian di ruang tamu, merasakan tekanan dari dua arah. Tuntutan Arjuna yang panik dan rasa bersalah yang dipaksakan Bu Ratna. Dulu, tekanan semacam ini akan membuatnya runtuh. Kini, tekanan itu justru memperjelas satu hal. Ia tidak bisa lagi menunda. Malam itu, Sheila menghubungi Raka. Suaranya tenang, tapi jari-jarinya gemetar. Kita percepat yang tersisa, katanya singkat. Di balik ketenangan itu, ada risiko besar. Jika Arjuna atau Bu Ratna mencium satu saja jejak langkahnya, badai akan datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Sheila mematikan ponsel dan menatap langit-langit kamar. Tekanan semakin rapat, seolah menyempitkan ruang bernapasnya. Tapi di tengah himpitan itu, satu keputusan kecil telah diambil, dan ia tahu, tak ada jalan kembali. Tekanan yang selama ini hanya berdesir akhirnya pecah menjadi suara. Arjuna pulang sore itu dengan wajah merah dan napas memburu. Pintu dibanting lebih keras dari biasanya, membuat Sheila yang sedang duduk di ruang makan menegang sejenak sebelum kembali menenangkan diri. Ia tahu, momen ini tidak bisa lagi dihindari. Ada sesuatu di mata Arjuna, campuran panik dan kemarahan, yang menandakan satu rahasia telah terbuka. Kamu jual ruko itu, bentak Arjuna tanpa pembuka. Sheila meletakkan sendoknya perlahan. Suara porselen beradu terdengar terlalu nyaring di telinganya. Jantungnya berdetak cepat, namun kepalanya justru terasa dingin. Inilah saat yang selama ini ia siapkan, meski tidak pernah benar-benar siap. Ya, jawabnya singkat. Satu kata itu seperti memicu ledakan. Arjuna melangkah mendekat, wajahnya menegang. Kamu gila? Kamu tahu berapa nilai ruko itu? Kamu tahu dampaknya ke rencana aku? Sheila berdiri, menjaga jarak aman. Aku tahu nilainya. Dan aku tahu hakku. Hak. Arjuna tertawa pendek, nyaris histeris. Kita ini suami istri. Kamu nggak bisa ambil keputusan sebesar itu sendirian. Sheila menatapnya lurus. Ada rasa takut yang berusaha merayap, tapi ia menahannya. Aku bisa. Dan aku sudah. Arjuna terdiam sesaat, seolah mencari celah untuk menyerang kembali. Siapa yang menyuruhmu? Tanyanya curiga. Dina? Atau pengacara itu? Tidak ada yang menyuruh,
Jawab Sheila tenang. Aku melakukannya dengan sadar. Legal. Semua atas namaku. Kata legal membuat wajah Arjuna berubah. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan sorot yang goyah. Kamu nggak mungkin berani sejauh ini. Sheila merasakan getaran halus di dadanya. Bukan karena ragu, tapi karena menyadari betapa selama ini ia diremehkan. Aku berani karena aku harus, katanya pelan. Aku sudah terlalu lama percaya kamu akan melindungiku. Arjuna menggeleng, mundur selangkah. Tangannya mengepal, lalu terlepas lagi. Kamu tahu apa yang Maya katakan? Katanya tiba-tiba, nada suaranya berubah mendesak. Dia mulai ragu. Dia butuh kepastian. Dan sekarang kamu malah. Sheila memotongnya. Suaranya tetap datar. Masalahmu dengan Maya bukan tanggung jawabku. Kalimat itu membuat Arjuna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kehilangan arah. Kepercayaan dirinya, yang selama ini bertumpu pada kendali atas Sheila, mulai retak. Ia tidak lagi bicara dengan nada memerintah, melainkan meraba. Kalau kamu jual yang lain, ucapnya lebih pelan, hampir memohon, kita bisa hancur. Sheila menelan ludah. Kata kita terasa kosong. Yang hancur itu sudah lama. Jawabnya. Aku cuma berhenti menambalnya sendirian. Arjuna menatapnya lama, lalu tertawa getir. Kamu berubah jadi orang lain. Sheila menggeleng. Aku cuma kembali jadi diriku. Hening menyelimuti ruangan. Tidak ada teriakan lagi. Tidak ada ancaman langsung. Justru itulah yang membuat situasi semakin tegang. Arjuna berjalan mondar-mandir, sesekali memegang kepalanya, seolah dunia yang ia bangun mulai runtuh dari fondasinya sendiri. Kamu nggak mikir akibatnya, katanya akhirnya, lebih lemah. Kalau ini sampai ke ibu. Sheila menarik napas panjang. Ibumu akan tahu, cepat atau lambat. Arjuna berhenti. Wajahnya pucat. Ia menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia perhitungkan. Sheila tidak lagi takut pada bayang-bayang yang dulu membuatnya patuh. Malam itu, Arjuna mengurung diri di kamar. Sheila duduk sendirian di ruang tamu. Tubuhnya terasa lelah namun pikirannya jernih. Konfrontasi itu tidak memberinya kepuasan. Yang ia rasakan justru duka yang tenang. Duka atas pernikahan yang akhirnya ia akui telah lama retak. Ia membuka ponsel dan melihat pesan dari Raka yang belum dibalas. Satu lagi tinggal proses akhir. Sheila mengetik balasan singkat, lalu menghapusnya, lalu mengetik ulang. Ia tahu, langkah berikutnya akan membuat badai ini tak bisa lagi dibendung. Di luar, hujan mulai turun perlahan, mengetuk jendela seperti hitungan waktu. Kepercayaan diri Arjuna memang mulai runtuh, tapi amarah dan kepanikannya belum selesai. Dan Sheila sadar, pengakuan hari ini bukan akhir, melainkan awal dari pertarungan yang jauh lebih berisiko. Malam itu terasa lebih sempit dari biasanya, seolah dinding rumah ikut menekan dada Sheila. Sejak konfrontasi sebelumnya, Arjuna berubah menjadi bayangan gelisah yang mondar-mandir tanpa arah. Kali ini, ia tidak menunggu lama. Begitu Sheila keluar dari kamar mandi, Arjuna sudah berdiri di ruang tengah, kedua tangannya bertumpu di pinggang. Wajahnya keras namun matanya memantulkan kegoyahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Kita harus bicara sekarang, katanya, nada suaranya tinggi, mendesak. Sheila mengangguk. Tidak ada lagi alasan menunda. Ia duduk di kursi, meletakkan ponsel di meja, seolah ingin menandai bahwa tidak ada gangguan. Apapun yang terjadi malam ini, harus selesai di sini, setidaknya secara emosional. Aku menuntut kejelasan, ujar Arjuna. Aset itu, sebagian dihasilkan setelah kita menikah. Kamu nggak bisa main jual begitu saja. Sheila menatapnya lama. Di dalam dadanya, ada denyut yang berbeda dari ketakutan atau amarah. Ini adalah keberanian yang lahir dari kelelahan panjang. Kejelasan sudah kamu dapat, jawabnya pelan. Dokumennya sah. Namaku tertera di sana. Tidak ada hak yang kamu bisa tuntut. Arjuna melangkah mendekat. Kamu menghancurkan hidupku. Sheila menghela napas. Tidak. Kamu menghancurkannya sendiri. Kalimat itu jatuh seperti palu. Arjuna terdiam, lalu tertawa getir.
Kamu selalu pandai membalikan keadaan. Sheila berdiri. Kakinya sempat terasa lemas, namun ia bertahan. Aku diam terlalu lama. Itu bukan kepandaian. Itu ketakutan. Arjuna menggeleng, suaranya meninggi. Aku berhak. Aku suamimu. Sheila menatapnya dengan mata yang basah namun tegas. Kamu menuntut hak yang tidak pernah kamu jalani. Kata-kata itu membuka pintu yang selama ini Sheila kunci rapat. Luka-luka lama berdesakan keluar, tidak lagi bisa ditahan. Kamu tahu rasanya menerima pesan dari perempuan lain yang menertawakanku. Suaranya bergetar, namun tidak pecah. Kamu tahu bagaimana rasanya pulang ke rumah dan dianggap berlebihan setiap kali aku bertanya? Kamu tahu bagaimana rasanya dihina halus oleh ibumu, sementara kamu diam. Arjuna terdiam, rahangnya mengeras. Aku menelan semuanya, lanjut Sheila. Aku mengecilkan diriku supaya kamu merasa besar. Aku pura-pura kuat supaya kamu tidak merasa bersalah. Air mata akhirnya jatuh. 1, 2, lalu berhenti. Sheila menyeka pipinya cepat. Ia tidak ingin tangisnya disalahartikan sebagai kelemahan. Kamu mengkhianatiku, katanya pelan. Bukan hanya dengan Maya, tapi dengan setiap kebohongan kecil yang kamu anggap wajar. Arjuna mundur 1 langkah. Untuk pertama kalinya, ia tidak memotong, tidak membantah. Di tempat lain, Maya duduk di dalam mobil, menatap layar ponselnya dengan wajah tegang. Percakapan terakhirnya dengan Arjuna terngiang. Janji-janji yang terdengar kosong. Jawaban yang selalu menghindar saat ia bertanya soal keamanan finansial. Ia membuka pesan Arjuna yang belum terbalas. Aku lagi urus semuanya. Maya menghela napas. Ada rasa tidak nyaman yang mengendap sejak lama, dan kini mulai mengambil bentuk jelas. Pria yang ia kira penuh kendali itu ternyata rapuh, bergantung, dan penuh alasan. Dan yang lebih mengganggu, semua kemarahannya selalu diarahkan ke orang lain. Maya menutup ponsel. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah semua ini layak dipertahankan. Kembali ke rumah, Arjuna terduduk di sofa. Bahunya merosot, suaranya melemah. Aku cuma butuh kamu di sisiku. Sheila menatapnya dengan kelelahan yang jujur. Aku ada. Tapi aku bukan tamengmu. Keheningan menyelimuti mereka. Tidak ada pelukan. Tidak ada rekonsiliasi. Hanya 2 orang yang akhirnya melihat kenyataan dari posisi yang berbeda. Sheila berbalik menuju kamar. Setiap langkah terasa berat, tapi juga pasti. Konfrontasi ini belum mengakhiri apapun secara hukum atau status. Namun secara batin, sesuatu telah berpindah tempat. Kekuatan yang dulu ia serahkan, kini ia ambil kembali. Di belakangnya, Arjuna duduk terdiam, kepercayaan dirinya terkelupas lapis demi lapis. Dan di luar rumah itu, Maya mulai menyadari, pria yang ia pilih bukanlah sosok yang mampu memberi masa depan seperti yang ia bayangkan. Dampak konfrontasi malam sebelumnya masih menggantung tebal di udara rumah itu. Sheila bangun dengan kepala berat, bukan karena tangis atau penyesalan, melainkan karena ketenangan asing yang membuatnya waspada. Ia tahu, setelah kata-kata diucapkan dan luka dibuka, tidak ada lagi yang bisa kembali ke bentuk semula. Pagi itu, ia duduk di ruang makan sendirian ketika ponselnya bergetar. Pesan dari Raka singkat, lugas, tanpa dramatika. Semua aset sudah terjual sah. Dana sudah diamankan sesuai kesepakatan. Sheila memejamkan mata beberapa detik. Dadanya naik turun perlahan. Tidak ada lonjakan kegembiraan, tidak juga rasa menang. Yang ada hanyalah kepastian. Sebuah pintu telah tertutup rapat. Ia menaruh ponsel di meja saat suara langkah tergesa terdengar dari arah luar. Pintu terbuka kasar. Arjuna masuk dengan wajah pucat, napasnya terengah, seolah baru saja berlari mengejar sesuatu yang tak mungkin ia kejar lagi. Apa maksud semua ini? Suaranya pecah sebelum ia sempat menutup pintu. Sheila berdiri. Kali ini, ia tidak merasa perlu mempersiapkan diri secara mental. Semua sudah selesai di dalam dirinya. Apa yang kamu dengar? Tanyanya tenang. Arjuna tertawa pendek, histeris. Jangan pura-pura. Aku sudah cek. 1 persatu. Ruko, tanah, saham, semuanya. Semua sudah dijual.
Ia mendekat, matanya merah. Kamu habisin semuanya. Sheila mengangguk kecil. Ya. Kapan? Arjuna hampir berteriak. Bertahap, jawab Sheila. Dan semuanya sah. Arjuna terhuyung mundur. Tangannya meraba sandaran kursi agar tidak jatuh. Kamu nggak mungkin sejahat ini, gumamnya. Itu hidupku. Sheila menatapnya lama. Di hadapannya kini berdiri pria yang selama ini merasa paling berhak, paling berkuasa, dan kini kehilangan semua pijakan. Tidak ada lagi nada memerintah. Tidak ada lagi tuduhan penuh percaya diri. Yang tersisa hanya ketakutan telanjang. Hasilnya sudah diamankan. Lanjut Sheila, suaranya tetap rata. Tidak bisa kamu sentuh. Arjuna menggeleng cepat. Kamu sengaja mau menjatuhkanku. Aku sengaja mau menyelamatkan diriku, jawab Sheila. Suara langkah lain terdengar. Bu Ratna muncul di ambang pintu, wajahnya tegang. Ada apa ini? Tanyanya, meski sorot matanya sudah menangkap kekacauan. Arjuna menoleh cepat. Bu, Sheila jual semuanya. Semua aset. Bu Ratna membeku. Apa maksudmu semua? Semua, ulang Arjuna, hampir berbisik. Bu Ratna memandang Sheila, mencari celah untuk menyerang seperti biasanya. Kamu ini istri. Bagaimana bisa? Bu, potong Sheila lembut namun tegas. Dokumennya atas nama saya. Sejak awal. Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada bantahan yang keluar. Tidak ada dalih moral. Tidak ada kalimat tentang pengorbanan istri. Fakta berdiri terlalu kokoh untuk disangkal. Arjuna, suara Bu Ratna melemah. Apa benar semua itu atas nama Sheila? Arjuna tidak menjawab. Kepalanya tertunduk. Diamnya adalah pengakuan. Bu Ratna duduk perlahan di kursi, seolah baru menyadari berat tubuhnya sendiri. Kamu bilang semuanya aman, katanya lirih pada anaknya. Arjuna mengusap wajahnya kasar. Aku pikir dia nggak akan berani. Kalimat itu menusuk lebih tajam dari makian manapun. Sheila merasakan sesuatu di dadanya runtuh sepenuhnya. Bukan kesedihan, melainkan sisa ilusi terakhir tentang siapa dirinya di mata Arjuna. Sheila menarik napas panjang. Ia tidak ingin terjebak dalam lingkaran pembuktian lagi. Ia sudah selesai. Arjuna, katanya akhirnya. Arjuna mengangkat kepala, matanya merah dan kosong. Tolong, ucapnya parau. Kita masih bisa bicarakan ini. Sheila menggeleng pelan. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada kepuasan. Hanya ketegasan yang tenang. Aku sudah terlalu lama bicara, katanya. Sekarang aku memilih berhenti. Ia melangkah ke arah pintu, membukanya. Cahaya siang masuk, menerangi ruangan yang terasa seperti medan perang tanpa suara. Kamu harus pergi, lanjut Sheila. Bukan hanya dari rumah ini. Dari hidupku. Bu Ratna menatap Sheila dengan mata berkaca-kaca. Ada penyesalan yang terlambat di sana, namun tidak cukup untuk mengubah apapun. Ia tidak berkata apa-apa. Ia tahu, kali ini, tidak ada pembelaan yang bisa ia berikan. Arjuna berdiri terpaku. Kamu serius? Sheila mengangguk. Aku tenang karena aku yakin. Arjuna melangkah gontai menuju pintu. Setiap langkahnya seperti pengakuan kekalahan yang tidak pernah ia bayangkan. Saat ia melewati ambang pintu, ia berhenti sejenak, seolah menunggu Sheila memanggilnya kembali. Sheila tidak bergerak. Pintu tertutup perlahan. Sheila berdiri sendiri di ruang itu. Tubuhnya terasa ringan sekaligus kosong. Ia tahu, pengusiran ini bukan akhir dari semua dampak. Masih ada gema, masih ada luka yang harus disembuhkan. Tapi satu hal pasti, hari ini, ia memilih dirinya sendiri tanpa teriakan, tanpa dendam. Dan pilihan itu, justru itulah yang paling berisiko dan paling membebaskan. Keheningan setelah pintu tertutup terasa berbeda dari semua keheningan yang pernah Sheila alami. Bukan hampa yang menakutkan, melainkan ruang kosong yang akhirnya jujur. Rumah itu tidak lagi dipenuhi ketegangan yang menunggu meledak. Tidak ada langkah kaki yang membuat dadanya mengencang. Tidak ada suara yang membuatnya bersiap disalahkan. Sheila berdiri di ruang tamu beberapa saat,
memastikan dirinya benar-benar sendirian. Saat itulah ia menyadari, ia tidak ingin menangis. Di luar rumah, Arjuna berjalan tanpa arah. Tas kecil di tangannya terasa ringan. Terlalu ringan untuk hidup yang selama ini ia banggakan. Tidak ada rumah tujuan, tidak ada aset yang bisa ia klaim, tidak ada jaring pengaman yang biasanya ia andalkan. Setiap langkah seperti gema dari keputusan-keputusan yang dulu ia anggap sepele. Ia berhenti di pinggir jalan, menatap layar ponsel. Nama Maya muncul sebentar di benaknya, lalu menghilang. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia janjikan. Untuk pertama kalinya, Arjuna menghadapi dirinya sendiri tanpa sandaran. Kekosongan itu menakutkan, tapi ia tidak lagi punya pilihan selain menelannya. Kembali ke dalam rumah, Sheila duduk di lantai ruang kerja, bersandar pada dinding. Nafasnya teratur, namun ada getar halus di dadanya. Bukan penyesalan, lebih seperti duka yang akhirnya diberi tempat. Ia membiarkan perasaan itu lewat tanpa menahannya, tanpa menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa jam kemudian, Dina datang. Ia tidak banyak bertanya. Ia duduk di samping Sheila, memberikan kehadiran yang selama ini Sheila butuhkan, tanpa tuntutan, tanpa nasihat yang memaksa. Rasanya bagaimana? Tanya Dina pelan. Sheila berpikir sejenak. Ringan. Jawabnya jujur. Dan berat, sekaligus. Dina tersenyum kecil. Itu berarti kamu hidup. Sheila mengangguk. Ia tidak merasa menang. Tidak ada rasa puas melihat Arjuna pergi tanpa apapun. Yang ada hanyalah kelegaan karena ia tidak lagi mengkhianati dirinya sendiri. Itu cukup. Hari-hari berikutnya diisi dengan penataan ulang. Bukan hanya rumah, tapi batasan. Sheila mengatur keuangan dengan rapi, memindahkan sebagian dana ke tempat yang aman, dan menutup akses yang dulu dibiarkan terbuka atas nama kepercayaan. Setiap keputusan kecil memberinya rasa kendali yang tenang. Ia bertemu Pak Hendra di sebuah kafe sederhana. Ayahnya tidak memuji, tidak pula menghakimi. Ia hanya menatap Sheila lama, lalu berkata, "Kamu akhirnya berdiri di kakimu sendiri." Sheila tersenyum. Kalimat itu terasa lebih berarti daripada ucapan selamat apapun. Suatu sore, Sheila menerima pesan singkat dari Bu Ratna. Tidak panjang, tidak dramatis. Sebuah pengakuan yang terlambat, disertai permintaan maaf yang kaku. Sheila membacanya sekali, lalu menaruh ponsel. Ia tidak membalas, bukan karena dendam, tetapi karena ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan apapun. Malam itu, Sheila berjalan di dalam rumah yang kini terasa berbeda. Ia membuka jendela, membiarkan udara masuk. Ia menyadari ada ketakutan baru yang muncul, bukan tentang ditinggalkan atau dikhianati, melainkan tentang menjaga dirinya tetap utuh. Kebebasan menuntut tanggung jawab yang tidak kecil. Di cermin kamar, Sheila menatap dirinya sendiri. Wajahnya sama, namun sorot matanya berubah. Ada keteguhan yang tidak keras, ada keberanian yang tidak berisik. Ia tidak lagi mengukur nilai dirinya dari siapa yang memilihnya atau meninggalkannya. Ia tahu, hidup ke depan tidak akan selalu mudah. Akan ada kesepian, akan ada ragu, akan ada hari-hari di mana ia mempertanyakan pilihannya. Namun untuk pertama kalinya, pertanyaan itu datang dari tempat yang jujur, bukan dari luka yang ditekan. Sheila mematikan lampu, berbaring, dan menutup mata. Ia tidak merasa menang. Ia juga tidak merasa kalah. Ia merasa bebas, dan lebih penting lagi, berdaulat atas hidupnya sendiri. Di luar sana, Arjuna melangkah ke dalam kehampaan yang ia ciptakan sendiri. Di sini, Sheila memilih untuk hidup dengan batasan, dengan harga diri yang utuh, dan dengan keberanian untuk terus melangkah meski masa depan belum sepenuhnya jelas. Dan untuk pertama kalinya, ketidakjelasan itu tidak menakutkan, melainkan ruang untuk bertumbuh. Cerita Sheila mengingatkan kita bahwa cinta tidak seharusnya menghapus harga diri. Kesetiaan bukan berarti menutup mata, dan pengorbanan tidak pernah menuntut seseorang kehilangan martabatnya. Ketika kita berani jujur pada luka sendiri dan menetapkan batas yang sehat, disitulah keberanian sejati tumbuh, bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Terima kasih telah menemani perjalanan emosional ini hingga akhir. Semoga kisah ini memberi ruang refleksi, kekuatan untuk memilih diri sendiri,
dan keyakinan bahwa kebebasan batin selalu layak diperjuangkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga hati, dan jangan pernah meremehkan nilai diri Anda sendiri.